Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sobat channel Logika Kehidupan. Hidup bukan hanya soal apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Dalam materi kali ini, kita akan belajar melihat hidup dari sudut pandang logika, agar kita tidak mudah kecewa, tidak cepat menyerah, dan mampu bersikap bijak dalam setiap keadaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang diam bukan berarti gagal. Kadang itu adalah bentuk kuat. Pernahkah kamu merasa disalahpahami hanya karena memilih diam? Atau pernahkah kamu merasa bahwa ketemu orang-orang yang selalu diam? Pernahkah orang yang menganggap kamu lemah hanya karena tidak membalas? Dalam hidup, kita sering mendengar pepatah, diam itu emas. Tetapi tidak semua orang mengerti bahwa diam bukan berarti kalah, bukan berarti gagal, dan bukan tanda kelemahan. Justru diam kadang adalah bentuk kekuatan besar di dalam diri seseorang. Dan yang perlu Anda ketahui, ketika kita berselisih atau melakukan hal apapun dengan sesama manusia, kita diam bukan berarti tidak melawan. Terkadang Tuhan membalas dengan keadilan, hanya saja bentuknya tidak langsung. Di sela-sela waktu kemudian, setelah kita lupa, baru teringat, oh iya, ternyata dengan saya diam, ini adalah hasilnya. Diam yang positif mengendalikan emosi agar tidak terpancing, memberi ruang untuk berpikir lebih jernih, dan menjaga harga diri dan martabat tanpa harus membalas keburukan. Diam yang negatif, diam karena takut berpendapat, diam karena tidak mau berjuang untuk kebenaran. Nah, dalam hal ini kita harus bisa menilai diam yang seperti apakah yang berada pada manusia ini, agar kita bisa melihat mana diam yang negatif dan mana diam yang positif. Mengapa diam bisa jadi bentuk kekuatan? Yang pertama, ini bisa menjadi mengontrol diri. Orang yang mampu mengendalikan amarah dan egonya memiliki kekuatan besar. Dia adalah bentuk pengendalian diri yang tidak semua orang mampu lakukan. Mengapa diam tidak bisa jadi bentuk kekuatan? Mengapa diam bisa jadi bentuk kekuatan? Yang kedua, dia menghindari konflik yang tidak perlu. Tidak semua pertengkaran harus dimenangkan dengan kata-kata. Kadang dia menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih besar. Mengapa diam bisa jadi bentuk kekuatan? Karena diam menjadi tanda kedewasaan. Semakin dewasa seseorang, semakin ia paham kapan harus bicara dan kapan harus diam. Saat difitnah atau disalahkan, memilih diam sambil mencari bukti kebenaran. Ketika ada perdebatan yang hanya buang energi, memilih diam daripada memancing emosi. Dalam konflik keluarga, diam untuk menjaga keharmonisan, bukan karena kalah. Menahan diri untuk tidak bereaksi cepat adalah bentuk emosional intelijen. Orang kuat bukan yang pandai mengalahkan orang lain, tapi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kata-kata yang terlontar saat emosi bisa melukai orang lain
dan menyesal di kemudian hari. Pertengkaran bisa semakin melebar, merusak hubungan, bahkan reputasi. Kapan diam harus dilakukan? Kapan diam harus dihentikan? Ketika ketidakadilan harus dilawan. Saat ada kebenaran yang harus disampaikan untuk kebaikan bersama. Berapa banyak orang yang bermasalah akibat kata-kata atau ucapan. Diam bukan berarti kalah atau gagal. Kadang diam adalah bukti bahwa kita kuat, matang, dan bijaksana. Tetapi diam juga harus bijak. Tahu kapan harus menahan diri, tahu kapan harus berbicara. Jangan takut disalahpahami saat memilih diam, karena terkadang kekuatan terbesar adalah ketika kita mampu menahan diri saat dunia menuntut kita beraksi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.